Dalam menghadapi transisi regulasi hukum pidana nasional penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang baru, di mana perjalanan panjang regulasi hukum pidana nasional yang telah dirancang sejak tahun 1960 hingga akhirnya disahkan pada tahun 2025. Dengan semangat menciptakan keadilan yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berlakunya KUHP dan KUHAP baru menuntut kesiapan mental dan intelektual yang lebih tinggi dari para aparat. Di antaranya menurut Kasipidum Kejari Surabaya akan menerangkan terkait perkara yang sudah berjalan dalam proses penyelidikannya di tahun 2025, dan dinyatakan P21 pelaksanaannya tahap 2 dari penuntut umum akan membuatkan berita acara penyesuaian kualifikasi yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sehingga nanti dalam melimpahkan perkara dakwaan yang diajukan setelah tanggal 2 Januari tahun 2026, yang akan menerapkan KUHAP yang baru. Terkait dengan penanganan perkara tentunya kita melakukan penyesuaian ya dengan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bagi perkara yang saat ini masih proses penyidikannya yang itu berjalan baik itu pemeriksaan berita acara pemeriksaan BAP-nya di berkas perkara sebelum tanggal 2 itu sebenarnya masih dinyatakan sah, dan ketika itu dilakukan penetapan dinyatakan telah lengkap P21, nanti pada saat pelaksanaan tahap 2 nanti baru dari penuntut umum akan menuangkan atau membuatkan namanya terkait dengan berita acara penyesuaian kualifikasi yuridis hubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga nanti dalam yang menjadi endingnya itu adalah ketika melimpahkan perkara itu dakwaan yang diajukan setelah tanggal 2 Januari 2026 itu akan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, karena hal ini kan mengacu kepada pasal 618. Di sana secara tegas disampaikan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka dan terdakwa. Dan bagi kami di Kejaksaan Negeri Surabaya sudah kami terapkan untuk perkara yang sudah dalam proses persidangan, biasanya tuntutan akan kami pergunakan KUHP yang baru. Kemudian tentunya juga akan melihat juga yang mana menguntungkan, tetapi sebagian besar kami menggunakan KUHP yang baru. Kemudian terhadap putusan, kalau perkaranya nanti tentunya dalam putusan semua akan sudah mengacu pada KUHP yang baru, kecuali perkara yang sudah putus sebelum tanggal 2 Januari itu akan menggunakan masih dalam proses sesuai dengan putusan KUHP yang lama. Tak hanya itu, dalam KUHP dan KUHAP baru apa hak-hak yang didapatkan dari terpidana yang sudah divonis dan mempunyai kriteria sebagai pekerja sosial ditempatkan di mana saja dan adakah aturan yang spesifik. Tak hanya itu, seorang terpidana hak HAM-nya dicabut, terpidana ini siapa yang bertanggung jawab makan, minum dan tempat tidur. Dalam masa menjalani hukuman pekerja sosial maka siapa yang bertanggung jawab? Divonis oleh hakim, hak HAM-nya dicabut. Ya, terpidana ini siapa yang bertanggung jawab ketika dia menjalani tahanan sosial, katakanlah makan, minum dan tempat tidur, apakah bisa keluarganya sendiri atau lembaga kemasyarakatan? Jadi begini, kalau terkait dengan mekanisme kerja sosial ya, mungkin saat ini belum ada putusan yang terbaru menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi kalau belajar dari pengalaman kami dalam pelaksanaan kerja sosial sebelum-sebelumnya, bagi perkara yang disetujui pemberhentiannya diselesaikan melalui restoratif justice, kami kan akan mengenakan kerja sosial. Biasanya kerja sosial itu yang bersangkutan tidak akan tinggal di rutan lagi, tetapi yang bersangkutan bisa akan tinggal di rumahnya. Misalnya kerja sosialnya salah satu contoh misalnya membersihkan tempat ibadah selama, karena di sini kan ditentukan secara limitatif untuk waktu-waktunya pun ada dibatasin terkait dengan waktu pelaksanaan kerja sosial itu. Jadi misalnya satu hari itu tidak full, tidak lebih dari 10 jam atau tidak lebih dari 8 jam dalam satu hari, karena ditentukan di ayat 5 dan kerja sosial kan dilakukan paling lama 8 jam dalam satu hari. Nah, kalau misalnya contoh kalau paling lama 8 jam dalam satu hari bisa misalnya 2 jam misalnya dia bersih-bersih tempat ibadah
itu yang bersangkutan tinggal di rumahnya, nanti yang bersangkutan akan bersih-bersih tempat ibadah di lingkungan terdekatnya, sehingga terkait makan dan aktivitasnya yang bersangkutan mencari nafkah tidak akan terganggu. Misalnya yang bersangkutan bekerja mulai pukul 8, bekerja sebagai apapun jam 8 sampai jam 5. Nah, yang bersangkutan kerja sosialnya mungkin dari jam 6 sampai jam 8, sehingga yang bersangkutan melaksanakan kerja sosial itu tanpa harus mengganggu aktivitasnya untuk mencari nafkah dan pemenuhan keluarganya. Kalau untuk makan minumnya itu akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan untuk dan keluarganya lah untuk bisa makan, karena tidak dilakukan penahanan di rutan. Berarti pekerja sosial otomatis selama 2 jam atau berapa itu yang ditentukan tidak digaji ya Pak ya? Tidak, kalau kerja sosial itu kan tidak digaji. Ini kan sebenarnya sebagai pengganti daripada yang bersangkutan misalnya dalam perkara-perkara sebelumnya dilakukan penahanan di rumah tahanan atau ditahan di lapas. Nah, sekarang ini tidak ditahan, tetapi yang bersangkutan bisa kembali ke rumahnya, tetapi kerja sosial itu disepakati apa nanti yang akan kiranya diberikan kerja sosial yang disepakati, misalnya bersih-bersih itu yang paling lumrah lah ibaratnya di lingkungan. Jadi tidak dilakukan penahanan dan tidak digaji. Itu kan dia melakukan kerja sosial, artinya dia bekerja untuk sosial kemasyarakatan yang mereka di sekitar. Misalnya membersihkan tempat ibadah kan, untuk membersihkan untuk ibadatnya masyarakat lah. Oke, pekerja sosial ditempatkan di mana saja dan adakah aturan yang spesifik? Intinya seperti itu, Pak. Baik, kalau terkait kerja sosial itu sebenarnya secara limitatif ya, diatur pada pasal 85, itu pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana ditegaskan pada ayat 1-nya bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 ini kita mengacu kepada pasal 79 itu besarannya sebesar 10 juta. Kemudian yang menjadi hal kriteria lain yang menjadi pertimbangan dalam memberikan kerja sosial itu adalah pasal 85 ayat 2. Di sini disebutkan bahwa dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebenarnya dimaksud pada ayat 1 ini hakim disampaikan untuk wajib mempertimbangkan yaitu pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemudian kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial, kemudian riwayat sosial terdakwa, kemudian perlindungan keselamatan kerja terdakwa, agama, kepercayaan dan keyakinan politik terdakwa, dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda. Dan kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan lagi yang menjadi syarat dalam pelaksanaan kerja sosial diatur pada ayat-ayat berikutnya, dan yang seperti ditanyakan tadi bahwa siapa yang melakukan pengawasan terhadap terdakwa atau terpidana yang dijatuhkan pidana berupa kerja sosial. Di sini diatur di pasal 85 ayat 8 bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial ini dilakukan oleh jaksa. Dan pembimbing dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, artinya di dalam melakukan pengawasan. Dan untuk pelaksanaan kerja sosial ini seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, tidak semua perkara akan dijatuhkan kerja sosial. Tentunya perkara-perkara yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita saat ini. Berarti dalam masa menjalani hukuman pekerja sosial berarti yang bertanggung jawab sebagian paling banyak adalah jaksa ya Pak ya? Di sini secara spesifik disebutkan bahwa pengawasannya terhadap pelaksanaan kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbing dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Artinya ada dua institusi ini, dari kejaksaan dan juga dari balai kemasyarakatan. Di KUHP dan KUHP yang baru ini termasuk jaksa adalah sebagai quality control atau pengendali penanganan perkara agar tidak bolak-balik, katakanlah P19, B ini, intinya seperti itu Pak. Mungkin bisa diterangkan Pak. Artinya di dalam KUHP dan KUHP ini kan memang peran jaksa itu sebagai dominus litis ya, sebagai pemilik perkara. Tentunya di sini sangat sentral disebutkan, artinya bagaimana di jaksa bisa melakukan atau mengikuti suatu penanganan perkara itu ketika sudah dilakukan terbit surat perintah penyidikan
dari teman-teman penyidik harus segera menyerahkan SPDP-nya kepada kejaksaan, tidak lewat dari 7 hari karena itu amanat dari konstitusi. Kemudian setelah SPDP itu diterima oleh kejaksaan, itu jaksa sudah bisa langsung berkoordinasi kepada teman-teman penyidik, artinya nanti terkait dengan bagaimana terhadap penerapan rumusan dari unsur-unsur pasal nanti yang akan disangkakan, dan juga mengikuti perkembangannya kiranya apa yang menjadi kendala dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Terus kemudian juga jaksa sudah bisa langsung mengikuti dari awal, sehingga proses koordinasi yang sudah dilaksanakan dari awal ini diharapkan akan meminimalisir adanya bolak-balik perkara. Ketika koordinasi sudah dilakukan dengan baik di awal, ketika berkas sudah naik, tentunya berkas itu sudah berdasarkan dari hasil pola koordinasi yang baik, sehingga ketika nanti sudah jaksa melihat koordinasi apa yang sudah dilakukan, yang sudah dituangkan dalam berita acara koordinasi itu sudah dilaksanakan, tentunya itu bisa akan menjadi percepatan untuk dinyatakan lengkap oleh jaksanya. Berarti gelar perkaranya nanti tidak harus intern, ekstern. Kalau dulu kan gelar perkara polisi sendiri, jaksa sendiri. Nah kalau ini berarti harus antara jaksa dengan kepolisian gelar perkara harus bersama-sama ya Pak ya? Kalau di sini ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu diatur secara khusus terkait dengan bagaimana teknis koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Nah, ketika dalam proses SPDP itu ibaratnya sudah dilakukan koordinasi yang baik, itu intinya kan bisa segera jaksa akan menentukan sikap untuk menyatakan lengkap. Ketika dari proses koordinasi itu ada hal-hal yang sudah disampaikan atau didiskusikan dalam koordinasi itu belum dilaksanakan oleh penyidik, nanti ketika berkas itu masuk, itu nanti kita kejaksaan itu akan memberikan petunjuk bahwa dari hasil koordinasi ini belum dilaksanakan, misalnya nanti itu setelah 7 hari kita menentukan sikap, kita serahkan kembalikan lagi teman-teman penyidik wajib untuk melengkapi dalam waktu 14 hari. Nah setelah 14 hari teman-teman penyidik akan mengembalikan lagi kepada jaksa, nanti jaksa akan meneliti kembali. Ketika itu juga dinyatakan belum lengkap, maka nanti penyidik akan mengundang baik itu penuntut umum, pengawas penuntut umum, penyidik, pengawas penyidik, dan ahli nanti untuk melaksanakan gelar. Berarti pasal 62 KUHP yang baru Pak ya? Di sini diatur di koordinasi hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum 62. Nah ini diatur terkait dengan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, diatur secara limitatif di pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya di sini gelar itu akan dilakukan. Disebutkan di dalam ayat 1, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan masih belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Kemudian ayat kedua dari pasal 62 KUHP yang baru, penyidik melengkapi berkas perkara dalam jangka waktu 14 hari untuk menindaklanjuti berkas perkara sebenarnya dimaksud pada ayat 1 dan mengundang penuntut umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Berarti otomatis yang mengacu pada pasal 62 ayat 2 tadi ya Pak ya? Ayat 2. Pasal tadi untuk kita bagaimana nanti pola koordinasi antara penyidik dengan pro kontra dampak positif negatif. Ya artinya kalau kita berbicara antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dibandingkan dengan yang lama, tentunya karena ini masih masa transisi, semua masih ada plus minusnya ya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa di dalam proses masa transisi ini kami selaku aparat penegak hukum selalu akan mengacu kepada beberapa asas. Ibaratnya itu ada beberapa asas yang kami gunakan, yaitu pertama yang paling sering kami terapkan dalam menggunakan itu asas legalitas, asas lex tempori delicti, asas transitoir, dan asas lex favoreo. Ini asas lex favoreo ini adalah asas yang menyebutkan bahwa akan dijatuhkan pidana yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Jadi hal ini akan diterapkan dalam penerapan undang-undang ini, akan dipergunakan undang-undang yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Jadi memang itu salah satu bunyi asas hukum yang harus memang kita terapkan ketika ada masa-masa transisi seperti ini, karena
disebutkan juga di masa-masa transisi ini kita harus sebagai jaksa harus bijak menyikapi mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dan mudah-mudahan dalam masa transisi ini, terutama kami sebagai para penegak hukum, mungkin 1 bulan sampai 6 bulan ke depan ini akan masih riuh dengan beberapa perubahan-perubahan terhadap pasal, tetapi mungkin setelah 6 bulan mudah-mudahan sudah akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pembentuk undang-undang dan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan dan juga di dalam kami melaksanakan dan menerapkan dari undang-undang yang baru, baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Demikian harapan kami semua akan bisa dalam proses transisi ini berjalan dengan baik dan nanti bisa memberikan juga yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi masyarakat para pencari keadilan. Perlu diketahui kinerja jaksa diukur dari kecepatan dan ketepatan memutus kebutuhan perkara, bukan lagi membiarkan nasib seseorang terkatung-katung. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.